Nabi berdoa jangan sampai anak cucunya dijilat api neraka. Allah terima. Kalau dengar hadis ini udah jadi jaminan. Syukur Yakub udah jamin apa belum nih kira-kira? Islam itu adalah agama yang mana agama Islam itu memiliki sebuah aturan-aturan dan tentunya setiap aturan memiliki konsekuensi baik bagi orang yang patuh maupun bagi orang yang melanggar. Dan Islam itu tidak pernah memandang anaknya siapa, keturunan siapa. Yang jelas kalau orang itu bertakwa kepada Allah maka dia akan selamat. Namun kalau orang tersebut bermaksiat, durhaka kepada Allah, Allah akan mengazab, Allah akan membalas sesuai dengan perbuatan orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapapun orangnya, tanpa pandang bulu, siapapun, baik dia keturunan petani, keturunan kiai, keturunan habaib, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun, man itu umum, siapapun saja yang melakukan kebaikan seberat apapun, dia akan mendapat balasannya. Namun sebaliknya, orang siapapun saja tanpa pandang bulu, siapapun saja yang melakukan kejelekan seberat apapun, secuil apapun kejelekan yang ia lakukan, maka ia akan mendapat diperlihatkan oleh Allah balasan amalnya. Begitulah ajaran Islam. Islam itu agama yang adil tanpa pandang bulu. Di dalam ayat suci Al-Quran Allah berfirman, "Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma." Pencuri baik pria maupun wanita, maka potonglah kedua tangan mereka. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di dalam kekuasaannya. Maka ini, "Lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat." Andaikan Fatimah putri Muhammad SAW itu mencuri, laqata'tu yadaha, maka pasti saya akan memotong tangannya Fatimah putriku sendiri. Itu kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hadis yang biasanya dijadikan sebagai pegangan oleh sebagian orang, di mana Nabi Muhammad SAW itu katanya berdoa kepada Allah agar anak turunannya, agar cucu-cucunya itu diselamatkan dari api neraka. Maka kami akan membacakan dalam kitab ini, Faidul Qadir Syarhul Jami' Shaghir. Ini karya Al-Allamah Al-Munawi yang ditahqiq atau ditaklik oleh Muhammad bin Nasr Abi Jabal. Punya kami tepat di juz kelima, terbitan Maktabah Mesir. Silakan bagi teman-teman yang punya, lihat halaman 117, nomor hadis 4605. Nabi Muhammad SAW berdoa, "Sa'altu Rabbi alla yadkhula ahadun min ahli baiti an-nar fa'aqaniha." Aku meminta kepada Tuhanku, kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, "alla yadkhula ahadun min ahli baiti an-nar," agar salah satu dari ahlu baitku tidak masuk ke dalam neraka. Fa'aqaniha. Lalu Allah mengabulkan, memberikan apa yang Nabi minta. Ini dasar hadisnya. Ternyata di sini maudhu'un, hadis palsu, teman-teman. Hadis palsu. Maudhu. Ada juga hadis yang biasanya dijadikan pegangan. Di sini kami akan membacakan dalam kitab Faidul Qadir juga ya. Sebenarnya ini banyak teman-teman dan saya sudah rangkum di sini. Faidul Qadir Syarhul Jami' Shaghir tepat di juz ketiganya. Terbitan Maktabah Mesir. Ada lagi hadis, di sini nomor hadis 2309. Kalau halaman kitabnya 197, nomor hadis 2309. Bunyi hadisnya, "Inna Fatimata ahsanat farjaha faharramahallahu wa dzurriyyataha 'alan nari." Sesungguhnya Sayyidah Fatimah menjaga farjinya, maka Allah mengharamkan Sayyidah Fatimah dan wa dzurriyyataha, dan keturunannya 'alan nar, diharamkan masuk neraka. Ternyata di sini nomor hadis ini kan 2309. Maksudnya apa sih maksudnya? Ai harrama dukhulan nari alaihim. Maksudnya Allah akan mengharamkan mereka
Nanti kami bahas siapa isi mereka di sini. Mereka diharamkan oleh Allah masuk neraka. Fa amma hiya wa ba'naha fal muradu fi haqqihim at-tahrimul mutlaqu. Maksudnya yaitu Sayyidah Fatimah dan dua putranya. Siapa beliau dua putranya? Yaitu Sayyid Hasan dan Husain. Maka jelas untuk mereka Sayyidah Fatimah dan kedua putra beliau Hasan dan Husain, mereka selamat secara mutlak dari api neraka. Wa amma man adahum, sedangkan orang yang selain mereka, selain Sayyidah Fatimah, selain Hasan dan Husain, fal muharram alaihim narul khuludi, mereka itu tidak akan masuk neraka dalam kondisi kekal. Artinya bisa jadi masih masuk neraka. Sehingga wa ammad dukhulu fala mani'a min wuqu'ihi lil ba'di litathhiri. Maka mereka bisa masuk ke dalam neraka. Bisa, tetapi hanya saja tidak kekal abadi. Ini dalam kitab Faidul Qadir Syarhul Jami' Shaghir, tepat di juz ketiga terbitan Maktabah Mesir. Di sini dalam kitab Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid, ini karya daripada Imam Al-Haythami, tepat di juz ke-9 halaman 202. Ya, di sini nomor hadisnya yaitu 15.199. Wa an Abdillah yakni Ibnu Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Fatimah hassanat farjaha wa inna Allah azza wa jalla adkhalaha bi sani farjiha wa dzurriyyataha al jannah. Ini riwayat rawahu Tabarani wal Bazzar binahwihi. Wa fihi Amr bin Attab wa qila Ibnu Ghiyath wa huwa dhaifun. Ternyata dalam hadis ini ada rawi yang bernama Amr bin Attab, ada yang mengatakan Ibnu Ghiyath wa huwa dhaifun, dan dia itu orangnya dhaif. Kami juga cek dalam kitab Ad-Du'afa wal Matrukun, ini karya Imam Ibnul Jauzi, tepat di juz kedua halaman 214 terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Di sini Umar bin Riyadh itu siapa? Kan ada Umar bin Riyadh. Wakila Amr al-Hadrami al-Kufi. Qala ar-Razi wal Bukhari munkarul hadis. Ternyata di hadis itu kan ada yang namanya Ibnu Riyadh, atau ada yang mengatakan Amr bin Attab. Umar bin Riyadh atau Ibnu Riyadh itu wakila Amr al-Hadrami al-Kufi atau Amr bin Attab itu qala ar-Razi wal Bukhari munkarul hadis. Ternyata dia itu baik Umar bin Riyadh maupun Amr al-Hadrami al-Kufi yang oleh dalam kitab Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid disebut Amr bin Attab, yaitu Al-Hadrami Al-Kufi, ternyata menurut Imam Ar-Razi dan Imam Bukhari, beliau itu orangnya munkarul hadis, mungkar hadisnya. Imam Ad-Daruqutni menyatakan dhaif. Ini cek dalam kitab Ad-Du'afa wal Matrukun karya Imam Ibnul Jauzi, tepat di juz kedua halaman 214 terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Begitu juga dalam kitab Al-Mawdu'at karya daripada Imam Ibnul Jauzi. Bahkan di sana juga ada penjelasan dari Imam Az-Zahabi, yang mana beliau Imam Az-Zahabi mengarang kitab namanya Mizanul I'tidal fi Naqdir Rijal. Di situ hadisnya hadza haditsun munkarun, hadisnya mungkar. Begitulah penjelasan dari para ulama. Jadi intinya adalah baik keturunan Nabi, keturunan habaib, keturunan kiai, keturunan petani, TNI, Polri dan semacamnya, semuanya kalau punya dosa, maka Allah akan membalas perbuatan dosa tersebut. Lah kalau perkara nanti syafaat, teman-teman ingat, syafaatnya Nabi bukan hanya untuk keturunannya, tetapi untuk seluruh umatnya bisa mendapat syafaat Nabi. Tetapi hidup ini jangan hanya berandai-andai syafaat terus, enggak, sehingga kita nanti melupakan amal solih. Bahaya ini teman-teman ya. Jadi kita percaya adanya syafaat Nabi, tetapi syafaat itu diberikan oleh Nabi kepada siapa yang oleh Allah kehendaki. Begitu teman-teman. Oleh sebab itulah di dalam hidup ini jangan pernah mengandalkan nasab. Islam itu agama yang penuh keadilan. Siapapun yang salah, siapapun yang berdosa akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, la amruka mal insanu illa bidinihi fala tatruki taqwa tikalan 'alan nasab laqad rafa'al islamu Salman al-Farisi
wa qad wada'al kufrul hasiba abalahab. Demi umur manusia tergantung agamanya, maka jangan tinggalkan takwa karena andalkan nasab. Islam telah mengangkat Salman bangsawan Persia, kufur telah menghempas Amanda Abu Lahab. Allahumma shalli ala Muhammad. Abu Lahab itu dekat dengan Nabi. Keluarga Nabi masih Abu Lahab. Tidak beriman, buruk, bejat, jahat amalnya. Maka dihempas karena kekufurannya, dihempas karena perbuatan kejinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Salman Al-Farisi, meskipun beliau tidak ada hubungan darah dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau beriman, bertakwa, memati kanjeng Nabi, memati Allah Subhanahu wa taala, maka diangkat derajatnya oleh agama Islam. Islam bukan agama keturunan. Ingat, Islam itu agama untuk seluruh orang, dan Islam memberlakukan setiap orang sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di antara kalian semua umat manusia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.